oke, ini harus aku hadepin. Ini chapter baru yang aku harus hadepin gitu. Sendiri waktu itu di apartemenku sebelum aku jalanin syuting itu sendiri, terus udah gitu bengong lihat sosial media, dan ternyata Tuhan bekerja lewat apa aja tuh yang aku rasain, wah luar biasa sih. Jadi waktu aku lihat scroll explore di Instagram waktu itu, terus aku nemuin ada satu video interviewnya Giselle sama Daniel Mananta, Giselle Anastasia gitu. Terus aku dengerin dan menarik juga ini pembicaraan ini. Dari situ aku pindahlah ke YouTube. Ada satu ceritanya Giselle yang bilang pernah didoain lah sama temennya yang temennya itu waktu itu datang ke coffee shop, terus bawa pacarnya, yang pacarnya adalah seorang pendeta, kamu juga kenal. Oh iya? Ci Esther. Oke. Ya udah, akhirnya abis selesai nonton itu, besok aku syuting, aku ketemu manajerku, aku langsung bilang sama manajerku gini, Kak, aku pengen didoain. Seumur-umur aku gak pernah mau didoain sama siapapun, sama pendeta sehebat apapun. Aku bilang kayak gini, ya oke, dia boleh pendeta, tapi doa gue sama doa pendeta itu sama buat Tuhan. Maksudnya ke Tuhan juga, ngapain didoain gitu. Nah pada saat itu aku ngomong ke manajerku, aku pengen didoain Kak. Sampai manajer aku gini, enggak, ya kelihatan dari mukanya kayak kaget gitu. Gini kayak, soalnya dia selalu kalau misalnya ke gereja mana, Kak ayo samperin gembalanya, kita minta didoain. Aku yang kayak, enggak, lu aja gitu. Nah pada saat itu aku ngomong kayak gitu, dia langsung, oh didoain siapa? Iya, semalam gue nonton videonya Giselle sama Daniel, kayaknya waktu itu pacarnya Ci Esther doain aku, pengen didoain sama pacarnya Ci Esther, gue bilang gitu. Ya mau gimana katanya, tapi kan dia di luar negeri waktu itu. Ya juga sih, ya udah deh. Terus akhirnya manajerku bilang, nanti gue telepon kakak rohani gue untuk doain lu, mudah-mudahan dia lagi ada waktu, katanya gitu. Nah pada saat itu pas dihubungin, puji Tuhannya namanya Mbak Emi ini menyanggupi untuk doain aku, tapi nggak hari itu karena dia baru pulang dari NTT. Jadi besok pagi katanya setelah doa pagi di gereja, dia mau doain aku. Telepon, wah puji Tuhan. Aku bilang, wah puji Tuhan, aku udah nggak sabar nih. Akhirnya besok paginya Mbak Emi doain. Baru kali ini orang yang doain aku begitu bilang aku pengen didoain, dia nanya, yakin kamu mau didoain gitu. Kalau boleh tahu doa dari Kak Emi ya, Kak Emi tadi tuh seperti apa sih kok sampai akhirnya bener-bener kayak menjamah hati Koko gitu? Salah satunya waktu itu yang Mbak Emi bilang kayak anakmu ini yang pedih hatinya saat kecil, katanya gitu. Aku di situ yang kayak, wah gila ya. Memang aku waktu kelas 6 SD juga sempat aku tinggalin Tuhan karena mama dan papaku divorce gitu. Jadi kayak sosok orang tua buat aku tuh kurang ada lah zaman waktu kecil itu. Itu kurang salah ada satu. peranan orang tua dari Benar, kecil. kurang ada peranan orang tua dari kecil. Terus salah satunya itu, terus dia bilang ya kepahitan yang aku alami sebelumnya tuh disebutkan sama Mbak Emi waktu itu. Katanya kalau misalnya aku sudah mendoakan kamu tuh harus benar-benar komitmen sama Tuhan. Kamu harus cari Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan, pelajari, taat sama Tuhan, meninggalkan kehidupan kamu yang lama, katanya gitu. Gitu. Nah, terus mungkin kalau dulu aku bisa aja berpikir kayak gini. Bisa nggak ya gua ninggalin kehidupan yang lama? Bisa jadi waktu saat Mbak Emi mau doain aku bilang, Mbak Emi boleh nanti aja dulu nggak? Aku takut nggak bisa gitu. Tapi nggak tahu pada saat itu Roh Kudus gerakin aku dengan yakin dan lantang aku bilang, aku yakin Mbak Emi mau didoain gitu. Di situ langsung ya Mbak Emi bilang, haleluya, puji Tuhan. Setelah sekian lama ya Dek, setelah sekian lama apalagi nih gitu. Ternyata dari tahun 2014 manajerku ini udah pernah minta Mbak Emi untuk doain aku. Pada saat itu nggak tahu Roh Kudus gerakin hati manajerku untuk bilang ke Mbak Emi ini kayak, Mbak Emi bantu Rafael doa ya gitu. Ternyata kuasa doa tuh luar biasa ya. Setelah 6 tahun akhirnya maksudnya bisa terjadi gitu. Makanya Mbak Emi bilang,
puji Tuhan ya, haleluya, setelah sekian lama ya dek. Akhirnya aku berdoa sama Mbak Emi berdoain aku. Terus udah Mbak Emi doain aku, dia bilang ikutin doa aku ya dek, katanya gitu. Aku ikutin doanya. Apa semua yang udah aku alamin ke belakang disebut sama Mbak Emi semuanya. Kayak kesakitan hati aku. Bener-bener mengerti banget gitu ya. Bener-bener mengerti sampai aku gini. Ini manajer gue cerita apa enggak ya gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin sedetail ini gitu kalau cerita pun gitu. Akhirnya di tengah-tengah berdoa juga aku nangisnya sampai kayak nggak percaya ini kayak Tuhan yang lagi ngomong langsung gitu loh sama aku. Aku nangis banget. Terus setelah beres itu lanjutin doa. Setelah beres doa, Mbak Emi bilang selamat ya dek, kamu hari ini sudah kembali menjadi utuh dan sempurna. Cari Tuhan setiap hari, andalkan Tuhan setiap hari. Kenapa sih baru sekarang lu berpikir untuk bisa memprioritaskan Tuhan gitu? Selama ini kemana aja gitu? Apakah lu nggak ngelihat berkat-berkat yang udah Tuhan kasih gitu? Tapi aku nggak pernah berpikir untuk memprioritaskan siapa yang kasih berkat itu. Di situ aku yang minta maaf sama Tuhan, nggak berhenti minta maaf, sampai percaya nggak percaya sampai lagi mandi pun aku nggak bisa berhenti nangis gitu. Karena waktu itu setelah didoakan aku harus ada acara, lagi mandi pun tetap nangis, lagi siap-siap aku tetap nangis gitu. Kayak Tuhan maafin aku ya, Tuhan maafin aku. Wah bener-bener yang nyesel banget gitu. Tapi di situ juga aku berpikir kayak gini, gila Tuhan setia banget ya sama aku. Aku udah sebejat-bejatnya ini. Terus ketika aku punya masalah, aku selalu yang ada bukannya bersyukur, lihat berkat yang lain, harus melihat berkat tuh yang memang mungkin dari materi, dari popularitas apa dan lain sebagainya. Kok berkat-berkat lain tuh aku nggak pernah lihat gitu. Kenapa? Yang ada aku cuma mengeluh gitu. Sampai waktu itu pernah aku lihat khotbahnya Pastor Christopher Tapiheru. Di situ yang dia bilang, pernah nggak lo ngerasa diri lo tuh harusnya nggak berada di keadaan seperti ini? Aku yang langsung, gue banget nih kemarin waktu pandemi, gue nggak seharusnya gue jualan bacil itu loh. Jualan bacil pun juga gue nggak nyutupin kebutuhan gue gitu. Gue nggak seharusnya kayak begitu. Terus pendeta Christopher bilang ini, pernah berpikir nggak, Tuhan juga nggak seharusnya lu bikin sakit hati. Tuhan juga gak seharusnya lu bohongin, Tuhan juga gak seharusnya lu kesampingkan, lu memprioritaskan orang tapi lu gak pernah memprioritaskan Tuhan. Tuhan gak seharusnya dibikin kayak gitu. Tuhan gak seharusnya mati di kayu salib buat tebus dosa-dosa lu. Lu pernah kepikiran gak? Aku di situ yang, wah Tuhan, gila, kayak gak seharusnya ketika aku gak taat sama Tuhan, Tuhan masih tetap setia sama aku. Itu yang luar biasa Tuhan lakuin dalam hidup aku. Dan tahun 2020 meskipun aku mengalami hal yang pahit dalam hidup aku, tapi mukjizat yang paling terbesar aku dapetin saat itu. Aku ditangkap sama Tuhan. September 2020 aku ditangkap sama Tuhan. November aku dibaptis. Dan aku langsung bilang sama Tuhan yang aku pengen Tuhan kirimin orang-orang yang tepat. Orang-orang yang memang cinta Tuhan, yang bisa lebih mendekatkan aku lagi sama Tuhan gitu. Ada satu sosok bapak yang hadir dalam hidup aku, namanya Pendeta Daniel Alexander, yang sekarang adalah jadi papa rohani aku gitu. Itu yang selalu bimbing aku, yang selalu kalau aku lagi bingung mau nanya apa nih, langsung aku telepon Papa Daniel ini. Setelah Tuhan kasih sosok yang menggantikan orang tua waktu itu, nenek dan kakek aku, pada saat mama dan papaku divorce, akhirnya Tuhan tempatkan nenek dan kakek aku untuk menjadi pengganti orang tua aku. Dan sekarang akhirnya Tuhan kasih juga sosok seorang bapak. Doa-doanya ya memang yang menjamah hati koko benar, banget. yang dibilang memang perjumpaan langsung dengan Tuhan tuh kayak bener-bener aku ketika didoakan tuh Tuhan tuh lagi ada di depan aku gitu. Ada di depan aku yang gak marah sama sekali gitu. Dia gak marah, tapi dia yang sini, ayo sini, gak apa-apa gitu. Sedangkan aku pada saat itu aku bilang, Tuhan maafin aku banget, aku udah nggak taat sama Tuhan. Tapi yang aku lihat di situ kayak Tuhan bilang nggak apa-apa nak, nggak apa-apa.
tapi kita harus tetap taat aja sama Tuhan gitu. Karena seperti yang disebutin di ayat Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 ada lagunya juga kayak Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu janjinya Tuhan. Seperti ada ayat Alkitab, cari dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu beneran gitu, ketika aku balik sama Tuhan, Tuhan tuh kasih berkat yang gak main-main gitu. Di tengah pandemik, aku dikasih pekerjaan yang luar biasa menurutku. Ketika orang lain gak bisa pergi ke luar negeri, aku dikasih untuk pergi ke luar negeri bukan buat main, tapi buat kerja. Pergi ke luar negeri, dibayar juga. Di situ yang aku, wah Tuhan. Sebenarnya pekerjaan ini tuh harusnya perginya aku ke Korea tuh bulan Maret, tapi karena pandemik dimundurin, akhirnya bulan September. Dan Tuhan tuh beneran waktunya pas banget gitu. Ketika aku udah balik sama Tuhan, akhirnya Tuhan kasih itu. Secara di Korea ini aku 1 bulan, 14 hari itu kok harus lewatin masa karantina dulu kan. Aku berpikir gini, aduh Tuhan baik banget ya. Aku ke Korea, Tuhan udah bareng sama aku gitu. Aku udah jauh mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu. Jadi setiap hari tuh aku yang kayak gini, dengerin firman Tuhan, dengerin khotbah sehari bisa 3 kali atau enggak praise and worship sendiri di kamar gitu. Kalau misalnya aku pikir gini, kalau misalnya gue belum bertobat, gue ngapain ya di kamar yang sekecil ini? Terus gue pasti bingung ngapain gitu. Nonton juga pasti akan bosan gitu. Dan baik banget semua. Terus aku ketika aku balik sama Tuhan, aku bilang Tuhan, aku sadar aku pasti akan lemah, dagingku akan lemah. Mungkin banyak iblis bakal lebih menyerang aku lebih lagi karena aku sekarang mau deket sama Tuhan gitu. Tapi aku mohon kasih orang-orang yang tepat yang bisa jagain aku di tracknya Tuhan. Dan semuanya Tuhan kasih, Tuhan sediain. Aku ke Korea ya, semua tim produksinya tuh orang-orang Korea. Aku pas lagi sebelum ke Korea gimana nanti gue ngobrolnya sama orang Korea ini ya. Hostnya ada 5, yang 4 orang ini ada 2 orang Korea, ada 2 orang Indonesia yang memang mengerti bahasa Korea. Cuma aku doang sini yang nggak bisa bahasa Korea. Aku gimana ya? Tapi di sana tuh Tuhan tempatkan orang-orang yang kayak sabar gitu untuk bisa mengerti aku cara kerjanya gimana. Dan puji Tuhan gitu, aku yang serahin sama Tuhan. Ini kalau bukan pakai kekuatan Tuhan nggak akan mungkin sih. Aku kalau bisa pakai kekuatan diri aku sendiri aku nggak akan mungkin. Jadi aku please Tuhan, bimbing aku di Korea gimana pun caranya pakai kekuatan Tuhan supaya proses syuting ini berjalan dengan lancar. Dan klien di Korea juga happy. Dan tanpa aku buat seperti apa gitu, semua tim SBS Korea itu bilang kayak Rafael, kamu kerjanya oke banget gitu. Kalau misalnya ada next season aku mau pakai kamu lagi. Aku sampai gini, aku berbuat apa ya gitu. Tapi aku flashback lagi, oh iya karena aku udah serahin semuanya sama Tuhan gitu. Jadi waktu itu ada 2 tim syutingnya. Nggak tahu 2 tim ini tuh kayak gue pengen pegang tim yang Rafael, gue pengen pegang tim gue sih kayak perasaan gue nggak ngapa-ngapain, kenapa ya gitu. Wah gila, ini pasti pekerjaan tangan Tuhan sih. Semuanya sudah disiapkan. Aku lupa bahwa ini ada orang yang nolongin aku untuk beliin ini. Terus misalnya aku butuh ini, ada orang lagi yang out of nowhere tiba-tiba, Kak ini buat kakak gitu. Aku yang sampai, hah? Kalau dipikir pakai logika kayak gak mungkin. Aku yang sampai kayak, wah bener-bener Tuhan tuh persiapkan semuanya itu. Makanya setelah itu aku bisa berpikir kayak sekarang puji Tuhan gitu. Setiap aku dalam masalah pun juga aku masih bisa wah Tuhan ternyata masih kasih berkat aku yang lain gitu. Banyak berkat-berkat yang nggak hanya materi, nggak hanya yang apa kita pengenin gitu. Ternyata Tuhan kasih berkat-berkat yang dalam luar biasa. lain. Betul. Itulah ceritanya.
Oke, kalau gitu terakhir aku boleh gak sih minta Koko untuk kasih tips kepada anak-anak di luar sana mungkin yang punya kayak butuh pemulihan juga supaya bisa bangkit lagi dari titik terendah dalam hidupnya. Aduh, tips. Ya apapun latar belakang keluarga kamu, apapun semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan gitu. Jangan pernah itu dijadikan patokan. Kita tetap harus berserah sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, karena kalau misalnya Tuhan sudah bukakan pintu nggak akan ada yang bisa nutup lagi. Itu semua udah terjadi dalam hidup aku khawatir cita-cita aku akan nggak bisa tercapai dengan kehancuran keluarga aku, tapi ternyata selama kita taat sama Tuhan semuanya itu bisa terjadi. Tuhan akan buat semuanya indah pada waktunya, percaya, gitu aja. Semua cara udah pernah aku coba, tapi itu semua tidak menjamin sih. Seperti yang aku alami dalam titik terendah aku, orang tua aku ternyata bisa mengecewakan aku. Orang yang paling aku sayang juga bisa meninggalkan aku. Dan popularitas, kesuksesan juga bisa hilang begitu saja. Tapi cuma satu, ketika aku berada dalam titik terendah aku datang sama Tuhan Yesus. Karena cuma Dia satu-satunya yang mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi buat kalian semuanya yang berada dalam titik terendah, yuk datang sama Tuhan Yesus. Berdoa, berserah sama Tuhan Yesus. Serukan apa yang kamu rasakan saat ini. Karena cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang selalu mendengar ketika kamu bahagia, ketika kamu sedih, ketika kamu terpuruk, ketika kamu merasa tidak ada satu orang pun yang memperdulikan kamu di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus akan selalu ada buat kamu.